Langsung dari lantai 5 iNews Tower di kawasan Kebon Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Ingat pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Trijaya, salam sehat dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Trijaya Hot Topic Petang untuk edisi hari ini, hari terakhir di bulan November 2021. Margi Sarik kembali hadir menjadi host Anda dan bersama tim sore yang bertugas, kami akan menemani Anda dengan update berita informasi dan juga perbincangan topik-topik yang menarik hingga jelang pukul 20 malam hari nanti. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau mau ikutan nanti di Opini Interaktif Trijaya, silakan ya, kami tunggu di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Pendengar Trijaya, kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan program The Leaders. The Leader, MNC Trijaya FM. Anda bisa berpartisipasi di program The Leader, pendengar Trijaya, silakan sampaikan di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Dan alhamdulillah sore hari ini kita sudah bersama tamu istimewa, seorang leader ya. Kami sapa Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG Muharis Marfai. Assalamualaikum, selamat sore Pak Aris. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Margi. Kabar sehat Ji Pak? Sehat, alhamdulillah, berkat doa Bapak. Alhamdulillah, matur suwun Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang di program The Leader. Dan pendengar Trijaya, tema kita adalah pelopor informasi geospasial yang andal di era digital. Nah Pak, sebelum lebih jauh ya mengenai kita bicara di era digital nih seperti apa informasi geospasial, mungkin masih banyak pendengar yang bertanya-tanya nih Pak, masyarakat juga. Informasi geospasial itu apa sih Pak? Ya Mas Margi, ini memang bukan problemnya 1-2 orang, masih banyak orang yang di tempat kita, di masyarakat, di bangsa Indonesia yang belum tahu informasi geospasial. Ya. Jangankan artinya, ngucapkannya saja sulit. Ya, ya. Ada yang bilang geospesial, ya. Kan kita bukan martabak Pak. Ada yang bilang geoparsial, ya, ya. kayak gerhana bulan. Ya, ya, ya. Yang benar itu geospasial. Oke. Nah, informasi geospasial itu adalah seluruh informasi yang terkait dengan lokasi atau tempat. Oke. Asal dia mempunyai koordinat, maka dia masuk informasi geospasial. Nah, nanti kebalikannya adalah informasi atau data yang dia tidak berbasis lokasi. Misalnya data statistik, data keuangan. Oke. Nah, tapi kalau kita informasi geospasial, data yang basisnya lokasi, koordinat. Oke. Masih agak rumit ya kayaknya. Enggak sih, udah ada sedikit gambaran. Oke. Pokoknya harus ada titiknya Pak. Kasar Persis, gitu ya? Yang paling mudah itu kalau kita ngomong peta, Oke. itu informasi geospasial, garis batas negara, batas desa, batas kecamatan, macam-macam, name it you mention, banyak sekali. Iya, ya, oke. Atau kita kaitannya dengan misalnya tata ruang, itu mesti butuh lokasi, butuh wilayah, ya, jalan, kemudian dan lain sebagainya itu. Oke. Nah Pak, dalam bahasa sederhana atau dalam keseharian, apa contoh informasi geospasial yang mungkin masyarakat tuh sehari-hari menemukan atau melihat tapi nggak sadar, oh ternyata ini geospasial. Contoh sederhananya apa Pak? I tell you Pak Margi, ini jadi agak paradok. Bagus ini. Kalau kita di jalan ketemu orang, mesti dia punya HP. Oke. Ya enggak? Kebanyakan lah. 170 juta orang Indonesia itu pegang HP. Dan 75%-nya mobile application dia ada. Berarti dia minimal kenal peta di dalam HP. Contohnya dia kenal Google Map. Dia kenal Waze. Dia kemana-mana pakai itu. That is informasi geospasial Pak. Tetapi di sisi lain kalau kita tanya mereka, tahu nggak Kabupaten Teluk Bintuni di mana? Orang bingung Pak. Sumatera kayak Kalimantan kayak Papua kayak nggak ada yang tahu. Atau banjir di Sintang itu mana? Nggak tahu. Satu sisi sebetulnya kita sering pakai informasi geospasial, di sisi lain kita nggak aware dan kita nggak tahu. Mental map kita masih lemah sekali untuk menunjuk lokasi. Padahal salah satu syarat untuk kita mencintai negara ini Pak Margi,
kita harus tahu dong lokasi. Oke. Sangat naif kalau kita ditanya misalnya Purwokerto itu di Jawa Tengah atau Jawa Barat, misalnya kita kan. Padahal ada satu lagi Purwakarta. Yes, di Jawa Barat. That is what I mean, ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini sangat penting, Pak ya. Jadi seperti hidup kita kan punya tujuan ya, Pak. Persis. Nah, kalau punya tujuan kan kita harus tahu titiknya di mana begitu ya. Iya. Apalagi kalau sekarang kita bertanya orang pada suatu tujuan tertentu, kan orang tinggal bilang Sherlock. Ya, nah, kalau kita lebih canggih lagi tahu koordinatnya, selesai urusan. Bukan harus ngalor ngidul 100 meter ke selatan ke utara. Orang itu kadang bingung selatan sama utara ya. Benar Pak. Saya termasuk yang tidak familiar tuh Pak. Tapi kalau orang-orang dulu kayaknya dia hafal ya. Exactly. Artinya mental map ke barat dikit misalnya gitu ya. Iya, persis. 100 meter ke utara. Ke utara itu mana? Iya. Tahu Pak. Iya. Oke. Kalau orang dulu tuh lebih apa ya Pak, lebih familiar dengan arah angin ya Pak ya. Persis. Iya, kalau orang Jawa kan gitu Pak ya. Ngetan. Ngalor, ngidul, ngulon. Akhirnya arah angin orang Jawa itu N semua Pak. N semua. Ngalor, ngulon, ngetan gitu. Iya. Oke, jadi sangat penting sekali. Nah, Pak, selain tadi lokasi dan ada koordinat, ada kandungan informasi apa aja Pak di geospasial ini? Kan misalnya apakah kalau kita lihat nih bahasa awam saya geo berarti ini menyangkut bumi ya Pak ya. Oke. Apakah yang memang hanya tergantung di atas bumi? Apakah termasuk di dalamnya? Iya. Contohnya banyak sekali. Kita bisa mulai dari begini saja Pak. Kalau kita punya satu lokasi, misalnya Bapak punya satu lokasi yang di situ ada potensi pertambangan. Kan kita nggak mungkin ngomong potensi pertambangan di X tanpa Bapak menunjuk petanya. Artinya kita perlu ada peta, ada media yang menjelaskan persebaran atau letaknya. Itu baru misalnya tambang. Berarti any kind of resources juga perlu dipetakan Pak. Peta mangrove, peta hutan, peta lahan sawit. Berarti sangat perlu sekali sebetulnya informasi geospasial. Bapak bisa bayangkan, kalau kehutanan punya peta, kemudian pertambangan punya peta, kemudian sawit punya peta, yang dia berbeda-beda, terus nggak bisa di-match-kan. Rumit sekali, luar biasa. Sehingga kita perlu ada kebijakan namanya one map policy, yang itu bisa tersambung-sambung atau bisa interoperability. Apa ya Pak? Jadi bisa saling dibagi pakai, ditukar pakai dengan mudah. Itu bagian dari informasi geospasial. Contoh lain lagi yang tidak terkait dengan itu misalnya kita punya negara yang luas ini, di dalam mengatur sebuah negara ada unit administrasi. Di dalam unit administrasi mesti ada batas. Nah, batas wilayah, teritori, baik batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten, batas negara even, itu kan perlu juga ditentukan dengan baik. Nah, disitulah peran informasi geospasial. Sampai segitu Pak. Iya. Itu kalau misalnya bahasa sederhananya untuk menghindari konflik ya Pak ya. Misalnya kan batas desa, batas tanah, termasuk itu ya, batas sawah dan sebagainya. Jadi untuk menata ya Pak. Untuk menata ya. Oke, baik. Dan itu menjadi tugas besar dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Nah, jadi tugas utama dari BIG ini apa nih Pak? Nah, Pak Margi, ini menarik nih. Kami itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah Presiden langsung, yang tugasnya terkait dengan penyediaan informasi geospasial di seluruh Indonesia. Tugas kami yang pertama, kita harus membuat peta dasar atau informasi geospasial dasar. Contohnya misalnya rupa bumi atau peta topografi. Atau kalau kita bahasa mudahnya kita punya peta Google Map. Nah, bukan tidak mungkin kita harus buat yang kayak gitu versi kita. Nah, kalau kita sudah bisa digitalisasi, era digital sekarang yang skalanya besar, skala 5.000 misalnya, bukan tidak mungkin bersanding dengan Google, atau Google juga menggunakan kita. Sekarang kita baru spot-spot ya selesai, Jakarta selesai, Kota selesai. Tugas kita satu itu Pak. Yang kedua, kalau di setiap kementerian, lembaga, Pemda itu juga harus melakukan pemetaan terkait dengan sektornya masing-masing. Pertanian punya peta pertanian, kehutanan punya peta kehutanan, Pemda juga punya peta wilayah. Bagaimana agar seluruh peta itu standarnya sama, kualitasnya sama. Nah, sehingga di situ kita punya fungsi pembinaan untuk informasi geospasial. Orangnya yang mengerjakan kualifikasinya sama,
industri yang membantu mengerjakan kualifikasinya sama. Nah, di situ kita membantu untuk melakukan pembinaan industri dan SDM. Nah, itu tugas kami. Tugas ketiga, Pak, misalnya, perlu diatur nggak sih kayak gini? Ya, membuat peta itu aturannya gimana? Atau menerbitkan misalnya peta rupa bumi harus ada aturannya seperti apa? Biar tidak tumpang tindih aturan seperti apa. Berarti kami juga bertugas menyusun regulasi terkait dengan informasi geospasial. Seperti itu, Pak Margi. Dan itu dasar hukumnya sudah sangat kuat ya, Pak ya? Yes, kita Undang-Undang Nomor 4 2011 tentang informasi geospasial. Jadi kebijakan satu peta berarti sekarang semuanya sudah di bawah BIG ya, Pak ya? Ya, kebijakan satu peta itu dikoordinasikan oleh Kemenko Ekonomi, kemudian sebagai pelaksananya BIG. Tentu dibantu dengan seluruh kementerian dan lembaga. Nah, kebijakan satu peta yang sekarang ini sudah melibatkan 24 kementerian, 34 provinsi, jadi seluruhnya. Baik, tapi leading sektornya di BIG ya, Pak? Yes, kami sebagai ketua pelaksana. Baik. Jadi ini untuk mengeliminir ego sektoral juga ya, Pak ya? Persis terkait dengan informasi geospasial. Meskipun di atas kami dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi. Pak, tadi saya udah dengar berapa kali rupa bumi, itu apa, Pak? Rupa bumi itu adalah peta dasar yang di dalamnya berisi informasi tentang jalur sungai, misalnya infrastruktur, jalan, jembatan, itu tergambar di sana. Kemudian lereng atau topografi, garis kontur itu ada ketinggian 100 meter, ketinggian 500 meter, kemudian land cover. Permukiman, ada hutan, kalau kita lihat peta kan itu ya, ada danau, segala macam. Nah, itu adalah rupa bumi. Di peta rupa bumi Indonesia itu ada berbagai layer pokok yang harus ada itu. Ini beda sebetulnya dengan Google ya. Kalau Google itu dia memang informasi geospasial, tetapi kadangkala ketinggian juga nggak ada ya. Tapi informasi lebih banyak karena apa? Crowd system ya, semua orang bisa menginput partisipasi untuk melakukan informasi, tetapi presisi tidak selalu hadir persis di sana. Nah, kalau kita mau nyusun peta di tempat kita di BIG ya harus presisinya ikut. Nah, Pak Aris, siapa user dari informasi geospasial ini? Nah, ini menarik, Pak Margi. Sebetulnya user dari informasi geospasial itu can be spread from A to Z. Misalnya, kalau pemerintah jelas, di setiap kementerian lembaga mesti dia memerlukan peta. Pemerintah daerah jelas, kalau mau membuat tata ruang, perencanaan pembangunan daerah, dia butuh peta. Kemudian swasta jelas iya. Kalau dia mau investasi, dia mesti melihat. Ya selama ini orang ditanya mau investasi di mana, di Papua, Papuanya mana? Ini lokasinya di mana sih? Berapa jarak dari laut, berapa jarak dari sungai? Kalau dia butuh port segala macam, mesti ada. Mesti butuh informasi itu. Sehingga perlu sebetulnya informasi geospasial yang presisi untuk menunjang teman-teman di industri dan swasta. Masyarakat juga. Nah, besok itu kalau kita punya peta yang lebih bagus misalnya, bukan tidak mungkin kita akan punya industri hilir aplikasi yang banyak itu, startup yang muncul yang basisnya peta kita, Pak. Nah, sehingga masyarakat juga bisa mengakses. Itu benar-benar membuat segala sesuatu menjadi efisien ya, Pak ya? Actually yes, karena kerja kita jadi lebih mudah. Kita punya informasi, whatever itu, kalau informasi mesti memberikan kita kesempatan untuk lebih mudah, Pak. Termasuk informasi geospasial. Nah, kalau masyarakat umum ingin mengakses bagaimana, Pak? Nah, sebetulnya seluruh informasi itu sudah tersedia. Jadi kita punya website inageoportal.big.go.id. Terus kita punya petakita.big.go.id. Sebetulnya datanya bisa diakses, ataupun data dasar ketika mau nyusun peta. Pak Margi, peta itu tidak jadi tiba-tiba ya. Ada banyak effort di belakangnya, dan effort di belakang itu butuh data. Datanya itu saja bisa diakses. Misalnya kalau kita mau membuat peta itu harus titik acuannya jelas, acuan vertikal maupun horizontal. Kita punya stasiun pasang surut di seluruh Indonesia itu 206, dipasang di setiap pesisir ya. Penting karena misalnya kita punya informasi, Bapak kalau ke stasiun kan kadangkala Gambir plus 300 meter gitu ya. 300 meter diukur dari mana? Diukur dari pasang surut. Dari mana data pasang surutnya? Dari stasiun kita. Data yang itu pun bisa real time diakses oleh orang banyak. Untuk apa sih data itu?
kalau akademisi banyak untuk melakukan pemodelan arus, untuk early warning system kalau ada gempa di tengah laut, ada gelombang, otomatis datanya kan acak ini, berarti bisa digunakan untuk deteksi dan lain sebagainya. Kalau kita mau bangun port atau pelabuhan mesti butuh dong mean sea level itu, sehingga data itu kepake. Itu pun bisa diakses sebetulnya. Jadi ini bisa ada tagline BIG untuk semua ya Pak ya? Exactly, actually yes. Iya kan? Makanya penting. Karena tadi penjelasannya untuk pemerintah kementerian lembaga, kemudian pihak swasta, pengusaha, sampai masyarakat umum. Hal-hal yang sederhana bisa mengakses dan mendapatkan manfaat dari info geospasial ini ya. Kalau dia ingin tahu suatu lokasi, suatu wilayah, ya selama ini masih Google Map, tapi besok kalau skala kita sudah bagus, otomatis kita yang harus melakukan. Meskipun sekarang kita sudah punya skala 50.000, 25.000 yang lebih kecil dari Google Map. Bukan berarti skala lebih kecil itu tidak dipakai atau tidak penting, sangat penting. Kalau kita ngomongnya konteks satu provinsi, masa kita mau pakai skala besar kayak Google Map? Nggak mungkin kan? Mesti harus yang skala 25.000 atau 50.000. Nah Pak, ini kaitannya dengan situasi sekarang ya kan? Rawan bencana situasi sekarang ya. Itu apa arti penting informasi geospasial ini Pak? Nah ini bagus ini. Jadi sebetulnya dalam siklus kebencanaan mulai dari misalnya preparedness, kemudian respon, kemudian tahap tanggap darurat atau setelah itu rekonstruksi, itu mesti butuh informasi geospasial. Contohnya, kalau terjadi kejadian bencana terus kita mau transfer logistik, mesti butuh lokasi dong. Butuh peta, butuh analisis jaringan. Nah, itu mesti informasi geospasial muncul. Atau analisis untuk mengetahui potensi kebencanaan. Daerahnya, lerengnya miring, kemudian tanahnya loose material, kemudian hujannya tinggi. Dari mana itu informasinya sebetulnya? Informasi geospasial. Kemudian kita tahu, lokasi itu rawan longsor misalnya. Berarti informasi geospasial bisa digunakan untuk membantu analisis potensi bencana. Termasuk informasi daerah aliran sungai ya Pak? Exactly, kalau kita ngomong DAS misalnya, dalam satu area, mengapa daerah ini banjir? Karena tangkapan daerah hujannya sekian misalnya. Terus kemudian drainage density atau pola alirannya sangat rapat, banyak sekali hujannya sangat deras. Daerah mana yang mau banjir pertama kali? Sebetulnya kan analisis informasi geospasial. Termasuk juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal rencana pembangunan ya Pak ya? Persis. That's why makanya dua dokumen penting di dalam pembangunan daerah itu yaitu RPJM dan RT/RW selalu terkait dengan peta. Nggak mungkin dong kita membuat RT/RW tanpa peta. Makanya BIG itu bertanggung jawab untuk melakukan asistensi setiap peta RT/RW dari setiap kabupaten kota untuk mendapatkan approval BIG sebelum lanjut. Nah, terutama peta dasarnya kalau sekarang. Oke. Nah Pak, di era digital apa Pak yang sudah dilakukan oleh BIG ini Pak? Nah ini menarik. Kita sekarang dan sebetulnya sudah berjalan. Kalau dulu kita menyajikan peta kan dalam bentuk kertas. Terus kalau orang minta data dikasih kertas, harus fotokopi. Sekarang mereka bisa ngakses di websitenya BIG. Paperless sekarang ya? Paperless ya. Dulu orang ngakses masih harus datang didik pakai flash disk. Sekarang kita operasinya di situ, web services. Ya, dan ini akan kita genjot terus, kan kita perbaiki terus sampai 2024 karena kita targetnya harus 1:5.000 itu selesai seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, di dalam era digital ini kita juga memberikan peluang masyarakat untuk melakukan partisipasi. Misalnya, Pak, di tempat saya itu ini namanya bukan tadi misalnya Purwokerto tapi Purwakarta misalnya. Nah, itu kita ada peta kita .big.go.id yang bisa saling memberikan informasi. Jadi ada ruang untuk publik nih Pak ya? Untuk koreksi? Partisipatif mapping. Partisipatif mapping. Boleh melakukan koreksi di situ, kemudian nanti kita membuat cross-checking. Maka kita punya gazetir nasional sekarang. Gazetir itu kumpulan toponimi nama-nama. Setiap tahun kita akan mengeluarkan. Nah nanti dengan Trijaya tanggal 13 kita mau launching gazetir ini. Artinya kita mau menunjukkan bahwa ini loh ada pakem, ada daftar, ada inventaris nama-nama yang ada di peta untuk seluruh Indonesia. Kalau masyarakat merasa itu enggak pas, kurang, dari Pemda bisa bersurat dan itu ada mekanismenya. Atau di peta kita mereka bisa memasukkan. Nah, jadi di era digital kita larinya ke situ. Ketiga yang sudah kita lakukan ini. Tadi saya sampaikan kalau peta ini tidak langsung jadi tapi banyak data di belakang. Data ini kalau mau diakses sudah bisa.
digital, nggak perlu tanya ke kami, Pak Aris punya data ini nggak Pak Aris? Kamu lihat sendiri, bisa dilihat. Kemana Pak masuknya Pak? www.srgi.big.go.id. Oke, srgi.big.go.id. Oke. Kita akan buat aplikasinya untuk mobile aplikasi juga. Jadi orang pakai Android bisa akses langsung ya. Di 200 titik pasang surut kita plus 200 stasiun GPS kita yang untuk mengukur. Jadi kalau lempeng bergerak itu kita tahu. Dan itu bisa diakses datanya setiap 5 detik. Setiap 5 detik loh Pak. Nyaris real time ya Pak? Real time. Sebetulnya real time memang. Datanya itu real time, cuma kita ngirimnya setiap 5 detik. Tapi begitu 5 detik itu ada sekian deret data sebetulnya. Yang dari detik pertama sampai detik kelima. Oke. Itu ya yang sudah dilakukan di era digital ya. Nah Pak, kalau dulu kan misalnya masih pakai kertas ya, harus di-proof, ada tanda tangan, stempel ya kan. Nah di era digital, validasinya bagaimana Pak? Tetap melakukan validasi, tetapi yang melakukan validasi dalam bentuk digital. Tetap kalau itu, karena untuk mengontrol kualitas ya. Nah sebelum approve selesai itu kita ada validasi melalui, kalau sekarang kan sudah nggak sulit lagi, ada TTE, tanda tangan elektronik, ada validasi elektronik, that is easy lah. Oke. Nah Pak, kemarin kan lagi rame nih Pak, di-hack lah apalah gini ya. Nah, dari sisi keamanan bagaimana nih Pak? Exactly, ini poin penting. Jadi kita itu ada bagian yang disebut dengan infrastruktur informasi geospasial yang dia menjamin pipeline-nya ini bersih, bagus, lancar, kenceng, kuat di ujung. Sehingga informasi yang terdistribusi di pipeline ini bagus. Nah, kita selalu mengembangkan itu terus. Kemarin termasuk juga bagian yang kena hack bareng dengan yang punyanya BIN segala macamnya. Dan ini recovery, sekarang kita protect lagi, kita tambahin. Dari itu kita punya pengalaman bahwa memang kita harus double protection. Untuk yang itu kita. Ini anggaran BIN harus ditambah ini Pak, kayaknya Pak. Kalau statement itu saya setuju. Kalau statement itu saya setuju. Gini Pak, simpel aja Pak. Kalau kita itu ngurusin peta seluas Singapura, itu mungkin saya kelakar saya ya setelah 5 bulan bisa tidur siang lah gitu ya. Tapi kalau seluruh Indonesia Pak, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu Pak, 5.000 kilometer Pak. Terbang aja 8 jam. Saya ngebayangin Pak, misalnya kita bicara Kabupaten Bogor Pak ya, dari perbatasan Cianjur sampai perbatasan sana ke Sukabumi sampai ke Tangerang, itu kan begitu luasnya kan. Saya ngebayangin gimana kalau Indonesia ini ngurusin Indonesia BG. BIG itu big but small, jadi karena kecil. Ya memang kita nanti akan berikhtiar terus menerus, dan saya sangat yakin pemerintah sangat paham dengan ini. Dan kalau sudah leluasa agak longgar itu juga sepertinya memang prioritas. Kita perlulah mempunyai semacam UPT di setiap daerah, karena kita nggak punya kantor di daerah Pak. Jadi bayangkan kalau teman-teman di misalnya Manokwari mau asistensi itu harus ke Cibinong Pak, asistensi petanya benar nggak gitu. Kadang-kala kan kalau lewat online nggak semuanya bisa, harus dijelaskan. Nah sehingga kalau kita punya UPT di daerah timur, mereka bisa dengan UPT kita di timur, yang tengah bisa di tengah, yang barat di barat. Insya Allah Pak, mohon dukungannya saja. Siap. By the way sekarang anggaran berapa Pak? Kayaknya belum sampai 1 ya? Ya kemarin 1T sebetulnya, tapi kan karena COVID kita refocusing Pak. BIG itu mungkin baru tahun kemarin 1T ya, cuma karena COVID dan itu untuk kepentingan nasional yang lebih luas ya, jadi kita kena pemotongan. I'm quite sure kalau 2022-2023 kita memang harus percepatan untuk peta dasar ini skala besar, jelas nanti anggarannya akan nambah ke sana. Oke. Baik. Nah Pak, kalau kita bicara IT digital, ini kan perkembangannya pesat ya Pak ya. Nah bagaimana BIG mengikuti irama perkembangan ini? Ya ini bagian yang harus kita genjot terus. Memang di BIG itu meskipun sudah ada bagian namanya infrastruktur informasi geospasial, tapi memang pengembangan untuk catching up teknologi perlu kita dorong lagi Pak. Bukan apa-apa, kita sebetulnya juga leading di bidang teknologi, tetapi era VUCA ini Pak, volatile, uncertain, complex, ambigu, everything very rapid, move, change rapidly. Nah sehingga kita juga butuh yang agile. Nah nanti dalam waktu dekat kita memang mau menata yang di bagian infrastruktur itu harus agile untuk bisa itu. Artinya bahwa yang selama ini sudah dilakukan belum bisa masuk semua ya Pak? Belum bisa masuk semua, kita harus akui. Meskipun kita sudah punya tadi peta kita, SRGI yang semuanya berbasis platformnya online dan digital, tetapi kecepatan teknologi, software terkait dengan informasi geospasial, analisis data yang sekarang dengan LIDAR, dengan radar, dengan drone yang semakin canggih, itu kita harus catching up. Baik. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya, atau tanggapan, nanti akan kita bacakan, dan masih ada kesempatan pendengar TJ, silakan ya.
Ini narasumbernya asik nih, rock and roll ya. Jadi semangat sekali nih. Muh Aris Marfai. Saya pikir tadi muhnya itu Muhammad, tapi ternyata kata Pak Aris, kata beliau itu bukan Muhammad gitu. Mungkin Aris maksudnya Muhammad dulunya ya. Tapi kesingkat terus kan dari awal ya. Dari awal di akte itu Muh artinya. Iya. Untung bukan Muh, Pak. Kalau Muh kan salah, Pak. Iya, betul. Muhammad salah. Iya kan? Muh salah. Liverpool, Pak ya. Oke, baik. Silakan bagi Anda pendengar Jaya mau ikutan ya. Masih ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan dan komentar. Monggo. Kita bicara soal pelopor informasi geospasial yang andal di era digital. Tamu kita di program The Leader sore hari ini adalah Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG, Muh Aris Marfai. Pak, kok nggak ada Republik Indonesianya, Pak? Badan Informasi Geospasial aja, Pak. Nah, itu kan satu-satunya di Indonesia, Pak. Sudah jelas, Pak. Oh, iya kan? Iya. Kecuali kalau nama kita, gitu. Kalau nama kita nama pakai bahasa asing itu harus perlu Republik Indonesia. Sudah orang tahu lah kalau bahasa Indonesia itu satu-satunya punya Indonesia. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Aris, kalau kita bicara mengenai BIG ini tadi menjadi leading sektor untuk satu peta tadi. Nah, bagaimana Pak yang sudah berjalan selama ini, baik dari sisi koordinasi maupun pemanfaatkan? Ya, ini menarik. Jadi sebetulnya Perpres 16/2019 terkait dengan kebijakan satu peta, itu kan kita sudah selesai melakukan inventarisasi dan beberapa sinkronisasi untuk 85 peta tematik, Pak. Di dalam 19 kementerian dan 34 provinsi. 85 peta tematik loh. Jadi ada misalnya peta mangrove, peta hutan, peta pertanian, peta tambang, peta pajak, peta macam-macam itu seluruh sektoral itu. Nah, karena keberhasilan itu, sekarang ada Perpres baru 23/2021 tentang kelanjutan percepatan kebijakan satu peta yang sekarang kita tangani 158 peta tematik. Termasuk kebencanaan, perekonomian, investasi, climate change itu masuk di sana. Lingkungan, Iya. Dan sekarang 34 kementerian dan lembaga, 34 provinsi juga ada di sana. 24 kementerian lembaga dan 34 provinsi. Nah, di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Karena kesuksesan dan keberhasilan kebijakan satu peta yang kemarin untuk 85, sekarang kita menginjak yang 158, mungkin dalam waktu dekat juga kita perlu untuk mendapatkan arahan kembali dari Presiden untuk keberlanjutan ini. Nah, kita sedang mohon itu. Dengan tadi informasi geospasial yang memang sangat beragam dan tematik, Pak ya, itu kalau misalnya ada pihak luar yang ingin mengakses, bagaimana dari sisi misalnya, mungkin kalau bahasa sederhananya gini, kalau misalnya rumah gitu kan, ini orang bisa mengakses sampai ke dapur, sampai ke kamar pribadi, itu dari aspek keamanannya gimana, Pak? Nah, sebetulnya kalau peta dasarnya kan memang open untuk siapa saja. Cuma kan sistemnya web services ya, dia melakukan akses di situ seperti Google Map. Tapi ada beberapa peta tematik yang itu hanya diakses oleh misalnya kementerian atau lembaga pemerintah. Karena misalnya kalau potensi tambang, perizinan dan lain sebagainya kan tentu tidak mungkin juga itu terbuka untuk seluruh orang. Tetapi kalau peta dasar memang terbuka. Peta dasar itu ya tadi ada land covernya, ada toponiminya, kemudian ada gunung, hutan, nama ini, nama itu, infrastruktur, Tapi dan itu berlaku universal ya, Pak? Universal. Seperti Bapak kalau Google Map, Bapak ke Amerika buka Google Map juga ada peta Amerika, bisa diakses juga sama dengan kita. Tapi kalau udah masuk yang lebih spesifik, yang tematik, yang lebih spesifik, yang potensial, yang terkait dengan resources kita, ya tentu lain treatmentnya ya, dan semua orang ya. Pak, kalau kita bicara pentingnya informasi geospasial bagi keutuhan negara apa sih, Pak? Ini menarik. Apalagi misalnya kita bicara perbatasan ya. Karena kan perbatasan hanya darat nih, Pak. Ada laut, ada udara juga kan? Ada udara juga. Kalau saya bilang, kalau kita literate geospasial, maka itu sebetulnya bagian dari kita memupuk kecintaan kita pada NKRI. Bapak nggak mungkin semakin cinta pada NKRI kalau batasnya aja nggak tahu, di mana-mana lokasinya nggak tahu. Gimana kita mempertahankan ya, Pak? Nah, tugas kita di BIG salah satunya adalah menarik batas, Pak. Batasnya batas negara lagi. Nah, meskipun nanti di situ dengan tim ada TNI, ada Kemenlu, tetapi bahwa technically yang delineate batas itu kan teman-teman di BIG juga. Artinya informasi geospasial ini menjadi bagian penting untuk menjaga keutuhan negara kita. Memang kita sudah banyak selesai di segmen darat dan segmen laut. Pak Margi mungkin
belum tahu kalau kita itu berbatasan tidak dengan 3 negara atau 4 negara, 10 negara, Pak. Wah, ini dia. 10 negara di laut dan di darat total. Nah, kita harus menyelesaikan seluruh segmen itu. Dengan Malaysia misalnya sudah banyak segmen yang selesai, tapi ada beberapa yang segmen masih dispute. Misalnya karena itu desa adat atau ini sungainya bergeser, itu kan pusing juga kita. Kita harus melakukan negosiasi ulang. Kalau negosiasi ulang harus berdasarkan dengan traktat, dokumen lama. Enggak kok, zaman Belanda seperti ini, petanya Inggris seperti ini kok. Kita tarik garis lagi, kita ke lapangan, kita ukur koordinatnya lagi, sama enggak? Terus kita meeting lagi. 1 tahun belum selesai, tahun depan ulangi lagi. Luar biasa, Pak. Energinya luar biasa. Belum nanti yang dengan Timor Leste, kemudian nanti dengan Australia dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya informasi geospasial ini menjadi bagian penting untuk kita cinta lebih terhadap NKRI. Yang kedua, kalau kita misalnya sekarang kan ada batas laut, misalnya ada batas kontinen, batas di bawahnya. Nah, sekarang kita mengupayakan batas kontinen kita. Kan ada beberapa yang belum terdelineate. Bahkan kita menambah batas kontinen, bukan batas atas ya, kontinen yang di sana. Itu kita nambah, luasnya seluas Pulau Madura. Ya, hasil pengukuran dan hasil negosiasi diterima oleh semua negara yang berinteraksi di situ, itu keberhasilan kita sebetulnya. Memang mungkin kita lebih perlu bergaul sama media sama Pak Margi ya, biar orang lebih tahu banyak. Ternyata banyak yang harus kita bergerak. Saya sempat ngobrol dulu Pak sama tadi Pak siapa tadi Pak Ade ya. Itu beliau cerita katanya itu ketika melakukan tugas di perbatasan itu beratnya luar biasa Pak ya? Sangat berat sekali Pak. Kita perlu kadang flying camp, menembus hutan dengan 2-3 hari nggak selesai Pak. Kan nggak ada jalan tol, nggak ada jalan bagus Pak, harus jalan kaki. Namanya perbatasan di tempat kita kan nggak seperti di Eropa yang semuanya sudah langsung dengan garis batas dan jalan perbatasan. Masih ada yang hutan lindung segala macam. Kemudian resiko tinggi ya Pak? Resikonya tinggi, harus nyebrang laut karena sampai titik pulau terluar misalnya. Masuk keluar hutan, turun naik gunung, flying camp kadangkala, terus kemudian nyebrang sungai dan lain sebagainya. Sampai saya keidean Pak Margi. Tahun ini saya mau membuat film khusus untuk mengapresiasi teman-teman di batas. Bukan film dokumenter, tapi film cerita, sinematik, yang ada hiburannya, yang seluruh masyarakat juga bisa menerima. Kalau dokumenter kan nggak setiap orang bisa menerima. Tapi kalau film cerita bisa semuanya untuk sekaligus menggugah rasa. Kita ingin menyampaikan bahwa proses untuk garis batas itu panjang dan kita perlu untuk mempertahankan lokasi kita. Mengapresiasi juga orang-orang yang bekerja di sana. Nah, ini tahun ini semoga. Karena saya dengar dari Pak Ade untuk mencapai satu titik yang untuk diproses itu bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Mencapai titiknya Pak. Baru mencapai titiknya, belum proses selanjutnya. Belum kesepakatan segmennya, itu bisa bertahun-tahun. Sekarang kita berunding nih antar dua negara. Kita menyelesaikan segmen mana dulu, gitu kan? Segmen ini, terus kita ngatur waktu ketemu. Ketika ketemu kan kita harus ada dokumen. Dokumen mana? Ini zaman bahasa saya ini, zaman bahasa saya ini, gitu kan? Zaman Portugis ini, zaman Belanda ini kan gitu. Coba kita tarik batasnya. Pas enggak? Kita ke lapangan. Ke lapangan kita ngukur lagi. Sini ngukur, sana ngukur. Ngukur itu kan harus kesepakatan Pak. Timmu kapan? Tim saya kapan? Gitu ya Pak ya. Ketemu. Kita kontak teman-teman TNI. Pak dibantu untuk keamanan gitu kan. Masuk keluar hutan, ngukur. Ngukurnya metodenya sama enggak? Metodenya berarti pegawai BIK itu penjaga NKRI juga dong Pak? Iya, menurut saya. Artinya begini Pak, maksud saya begini, bahasa sederhananya, misalnya TNI yang bertugas menjaga perbatasan, kalau perbatasannya belum clear, belum jelas kan dia nggak bisa sembarangan ke situ kan Pak? Artinya harus clear dulu bahwa sudah dilakukan oleh pengukuran oleh BIK, sudah sepakati baru mereka berjaga kan? Gitu. Ada batas-batas yang sudah clear antara dua negara disepakati, ada yang masih garis-garis putus-putus. Garis putus-putus ya memang belum ada, ya cuma tahu ini wilayah saya, wilayah kamu. Gitu ya. Oke, baik. Saya sapa dulu Pak sejumlah pendengar Trijaya ini. Ada Bang Wesley Hutagalung. Bang Wesley ini wartawan senior olahraga Pak. Alhamdulillah beliau ini pendengar setia Trijaya juga. Bang Wesley bilang temanya seru, narsumnya juga seru katanya. Terima kasih Bang Wesley. Terima kasih Bang Wesley. Ini beliau komentator juga Pak di. Asal jangan ditanya tentang sepak bola loh Pak, saya nggak tahu Pak. Iya. Oke, ada Pak Daswan nih. Apakah sertifikat tanah sudah menggunakan geospasial untuk menentukan letak tanah seseorang? Oke. Pak Daswan, kemudian saya sapa di 0856 1366. Terima kasih, mantap nih narasumbernya. Oke, kemudian ada Pak Kesit di Bandung. Penamaan jalan sering menggunakan nama pahlawan, nama daerah dan lain-lain. Apa dasar penamaannya?
Apakah itu BIK yang menamakan? Ada Pak Yudi di Jakarta Selatan. Pak Aris, bagaimana proses penentuan batas wilayah kalau di laut atau sungai? Patokannya apa ya? Kemudian ada Pak Hamdani di Semarang. Apakah semua perbatasan negara-negara lain sudah ada patoknya? Monggo, Pak Aris. Banyak sekali enggak hafal saya. Dari mana dulu? Dari yang pertama tadi. Boleh, tadi ada Pak Daswan ya. Kalau sertifikat tanah. Persil. Pak Margi dan Pak Daswan, informasi geospasial itu bukan hanya domainnya BIG, tapi teman-teman di sektor yang lain, kementerian yang lain juga hadir, termasuk ATR BPN, karena tata ruang pertanahan ada di sana. Jadi mereka juga punya expertise, punya jabatan surveyor pemetaan. Nah, tentu saja kalau pertanyaannya apakah Persil Tanah sudah menggunakan informasi geospasial, jawabannya iya. Karena dia perlu koordinat, dia perlu lokasi, dia database-nya mesti bentuknya geospasial. Dan itu jawabannya iya. Dan kita sangat dekat sekali dengan teman-teman ATR BPN. Oke, tadi Pak Kesit di Bandung kan yang penamaan jalan. Iya, ada nama pahlawan, nama daerah. Persis. Ini kita sekarang punya toponimi. Jadi penamaan lokasi yang kita kumpulkan dalam bentuk gazetir tadi, dokumen yang tebal tadi. Nah, penamaan itu baik lokasi, jalan dan lain sebagainya ada perpresnya. Oke. Ya. Nah, di dalam perpres baru saja perpres 2021 itu, di situ sudah dijelaskan tentang aturan dan tata cara penamaan. Ya. Kalau misalnya lokasi atau daerah biasanya sudah turun temurun dan biasanya merefleksikan kondisi di sekitarnya, misalnya rawa buaya. Rawa Bogor berarti daerah-daerah yang dulunya tergenang, atau misalnya ada Jatingaleh, oh berarti daerah yang longsor. Ganti warna, oh berarti warnanya berubah. Itu sebetulnya kearifan lokal yang sudah ada, yang digali, yang orang sudah menamain dari dulu, penciri dari suatu lokasi. Nah, itu yang kita pertahankan. Kemudian kalau mengusulkan penamaan jalan, misalnya nama pahlawan atau penamaan gedung atau misalnya stadion, apalah namanya, itu memang ada peraturannya, ya. Pemerintah daerah juga bisa melakukan itu. Hanya di dalam perpres itu memang ada beberapa warning, misalnya kalau menggunakan tokoh pahlawan, sebaiknya yang tokoh yang misalnya sudah meninggal gitu ya, dan lain sebagainya. Ada syarat dan kriterianya. Persis, exactly. Syarat dan kriteria berlaku di dalam peraturan itu. Oke. Proses penentuan batas wilayah kalau di laut sama sungai, patokannya apa? Wah, ini sangat menarik. Batas negara kita itu ada dua, yaitu darat dan laut. Darat itu bisa saja di sungai. Contohnya yang kemarin saya baru saja ke Eupoli, perbatasan Timor Leste. Itu batasnya biasanya kan kalau batas negara di darat itu igir topografi. Bukit yang ke kanan dan ke kiri yang paling topnya itu biasanya batas Tapi ada kalanya juga ngikutin batas sungai, karena di kabupaten kota juga kan kelurahan biasanya ngikutin sungai juga kan beberapa tempat. Nah, kalau di dalam sungai setelah kita sepakat koordinatnya biasanya kan di tengah sungai. Nggak mungkin dong kita buat patok di tengah sungai. Nah, sehingga ada namanya auxiliary pilar. Ya, pilar pembantu atau pilar pendukung yang itu digeser ke kanan ke wilayah mereka, geser ke kiri ke wilayah kita. Di situ dibuat patok. Tapi sejatinya bahwa itu adalah tengah-tengah sungai. Itu cara kita. Kalau di laut nggak bisa kita matok laut. Nah, garisnya hanya imajiner yang ada di peta. Nah, itu kita ukur. Jadi ada persyaratannya, misalnya diukur dari ujung pangkal terluar pulau Indonesia pada keadaan surut misalnya. Gitu ya. Nah, itu ada syarat dan teknis banget ya, Pak. Yes, ya. Terus kemudian ditarik batas ke sana. Nah, nanti mereka juga gitu. Lawan negara kita, pulau terluar saya ini. Coba cek dulu pulau terluar ini diakui enggak oleh PBB misalnya gitu, atau diakui oleh negara yang lain. Jangan-jangan cuma karang kecil yang enggak kelihatan. Oke, kalau sama-sama diakui ditarik garisnya. Batas satu negara dengan negara lain kadang overlap, ya, punya kita menjorok ke negara yang lain, dari negara lain menjorok, sehingga harus dicari rata-ratanya. Ya, rumitnya di situ. Makanya biasanya harus pinter matematika sama ilmu ukur ya kayak gini. Sedap. Oke, Pak Hamdani di Semarang ya. Apakah semua perbatasan dengan negara lain sudah ada patoknya, Pak? Belum. Tapi bahwa 90% segmen darat selesai atau clear, sudah disepakati dan itu sudah ada patoknya. Kemudian ada tinggal menyisakan beberapa. Di Malaysia itu ada 1-2 segmen kalau nggak salah, di Timor Leste juga masih ada 1-2 segmen. Jadi terus kita kejar. Ada yang bisa cepat selesai dalam 2, 3, 4 tahun selesai. Ada yang sudah puluhan tahun belum selesai. Iya, jadi memang kerjaan ini kita dengan itu kenapa Pak bisa puluhan tahun, Pak? Ya kan misalnya political will-nya berbeda ya. Misalnya teman-teman BIG-nya Malaysia, dia atau yang terakhir lah BIG-nya Timor Leste.
karena mereka masih vakum, kan belum stabil negaranya, sehingga diajak komunikasi belum bisa. Lah kalau diajak komunikasi belum bisa kan kita nggak bisa maksa untuk mari kita rembukan batas. Kita tidak bisa mengklaim. Nggak bisa, harus dari dua belah pihak. Dan itu mulai dari ada 4 tahapan Pak, mulai dari pemilihan area dulu. Yuk, yang mana segmennya mau kita bahas itu aja udah rumit, bertahun-tahun kan. Nah kan kita tidak dengan tetangga sebelah Pak, dengan negara lain. Jadi harus kapan kita mau meeting, itu kapan mau itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti melakukan koordinat, penarikan batas. Sudah sepakat segmen ini dulu ya. Oke, terus dulu pendukung datanya ini, dia pendukung datanya ini. Oke, kita sepakat ya. Kalau yang smooth ya, kalau yang enggak kan petamu enggak bisa saya nyodorin peta saya ini, wah peta kamu itu belum ya gitu kan, macam-macam ya. Oke, let's say ini singkat selesai. Kemudian yang ketiga demarkasi, pemberian patok. Nah pemberian patok itu juga enggak bisa kita jalan sendiri matok, kan harus bareng dengan mereka, ya enggak? Pemberian patok. Nah kalau itu yang ketiga tahapannya pemberian patok sudah, yang keempat tahapannya mengisi Pak sekarang. Perbatasan sudah jelas, sudah clear. Ayo diisi manajemennya, pembangunannya, potensinya. Diduduki lah istilahnya. Exactly. Ada penduduk, ada apa gitu. Potensinya juga dipakai. 1, 2, 3, 4 tahap ini BIG terlibat di 3 tahap pertama. Kalau udah pembangunan kan ada pemerintah daerah, ada kementerian, ada sektor macam-macam. Oke. Pak, ini informasi tadi misalnya peta dasar rupa bumi itu ada ini nggak Pak? Ada rentang waktu untuk update-nya nggak Pak? Iya. Harus kita update setiap saat karena ada beberapa hal yang dinamis, ada yang statis. Kalau bentuk lahan gunung ya statis lah dia. Tapi kalau permukiman kemudian lahan sawah itu kan lahan sawah berkurang, permukiman bertambah, itu kan berarti harus kita update. Nah, updating ini bagian challenge yang luar biasa sebetulnya di BIG. Karena kita mau ngupdate setiap tahun misalnya juga kita aja belum selesai seluruh Indonesia. Masalahnya. Makanya sebetulnya ini sangat strategis dan memang kita butuh pembiayaan yang besar untuk menyelesaikan seluruh Indonesia. Oke. Jadi kira-kira Ancar-Ancar berapa T Pak cocoknya kalau dengan tugas berat dari BIG? Peta skala BIG enggak anggaran untuk BIG? Iya, maksudnya kalau kita menyelesaikan peta skala besar itu mungkin 5 sampai 10 T ya. Kan tapi nggak mungkin diselesaikan dalam 1 tahun. Sehingga itu juga bisa saja multi years. Jadi kalau anggaran operasional di BIG itu mungkin antara 1 sampai 2 T mencukupi ya. Karena kita kan sekarang termasuk high tech juga ya Pak? Iya Pak, kita software harus diperbaiki, cara mengakuisisi data harus tahu, citra satelit analisisnya juga harus tahu. Alat kita yang kita pasang di 206 untuk pasang surut tadi Pak, BIG nggak usah pakai pasang surut itu menghabiskan biaya. Loh, peta kita gimana bisa presisi, gimana bisa tahu 100 meter dari permukaan laut, segala macam itu. Padahal alatnya mahal. Terus belum kalau misalnya ke sapu badai. Alat kita kan yang terakhir itu ke sapu badai atau di Palu Pak. Alat kita ikut ke bawah likuifaksi. Bukan alatnya sebetulnya, tapi towernya. Sama aja nggak bisa ngirim data. Macam-macam. Pak Aris, apa resiko kalau informasi geospasial ini tidak ditata dengan baik Pak? Apa resikonya Pak? Ya pertama sama saja dengan kita nggak punya informasi geospasial. Orang nggak punya peta, bapak mau berjalan nggak punya peta mesti keblasuk-blasuk, mesti nyasar-nyasar kemana-mana. Artinya salah satu guiding dalam kita bernegara itu informasi geospasial. Nah kalau sekarang informasinya tidak mempunyai keseragaman, satu kesatuan, ting blasur, yang sini punya sendiri, yang sana punya sendiri, terus yang mau dipercaya yang mana? Nah sehingga kita harus punya satu peta tadi untuk referensi bersama. Peta is emas sebetulnya untuk sebuah negara, untuk berkehidupan dalam negara. Iya nggak Pak? Iyalah dari zaman dulu kalau kita lihat film-film zaman penjajahan kan mending gelar peta Pak. Peta itu dari dulu penting. Iya benar. Dari zaman film-film kerajaan sudah ada peta ya Pak? Mesti peta. Nyari harta karun juga pakai peta. Pakai peta. Informasi geospasial itu penting dari zaman dulu kala Pak. Jadi sebenarnya informasi geospasial itu harta karun ya Pak? Exactly. Cuma terpendamnya terlalu dalam. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Nah, saya dari tadi mengamati Bapak nih begitu bersemangat nih Pak menjelaskan soal informasi geospasial, kemudian menjelaskan soal BIG ya. Backgroundnya apa Pak Bapak dulu ini? Kok bisa? Pertama sebenarnya pertanyaan kenapa sangat bersemangat karena ini penting Pak. Jadi saya tuh sampai setiap undangan yang terkait dengan informasi geospasial di setiap Pemda, kalau saya kosong waktunya, saya mesti datangi Pak.
Karena saya pengen tetap juga bagian ikut mensosialisasi informasi geospasial. Teman-teman saya yang melakukan pengambilan data sampai di pedalaman misalnya, saya kadang minta ikut, Pak. Saya kemarin ikut di perbatasan biar merasakan mereka. Atau mereka melakukan terbang untuk mengukur grafiti, bagian dari juga untuk membuat referensi. Saya ikut, Pak, terbang 4 jam terbang di Palangkaraya itu. Untuk melakukan pengukuran. Karena ini bagian informasi yang penting. Dan memang saya sekarang berada di sana, Pak. Itu tanggung jawab saya. Saya seorang kepala di Badan Informasi Geospasial. Pemimpin, leader. Yes, dan that is my job. That is my task. Dan kalau ditanya backgroundnya ya kebetulan nyambung karena saya S1-nya di geografi, Fakultas Geografi UGM. Bapak waktu sekolah geografi kan urusannya sama peta, cuma dulu peta buta, ya nggak Pak? Peta sekarang seluruh peta. Kemudian S2 saya juga di International Institute for Geoinformation Science and Observation. Jadi ya masih hubungannya itu di Belanda. S3 saya di geografi di Jerman. Jadi ya backgroundnya mendukung. Jadi memang ini fashion Bapak dong, Pak? Dunia. Iya, kalau that is my word. That's my word. Ya. Saya sebelum di Badan Informasi Geospasial kebetulan dekan di Fakultas Geografi. Jadi ya dan dosen di sana. Dan saya guru besarnya juga geografi. Jadi ya saya profesor bidang geografi. Baik. Nah, kemudian gimana ceritanya bisa sampai menjadi leader di BIG ini nih? Nah, ini menarik, Pak. Jadi kita punya prinsip saya adalah yang saya ketahui ini harus bisa dipakai, dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu kan bagian yang bisa kita sumbangkan dari diri kita, Pak. Kalau kita ngomong suruh beramal jariah, kita nggak punya uang, mengamalnya pakai apa, Pak? Mengamalnya pakai ilmu kan, Pak? Ya, kebetulan saya di Fakultas Geografi menjadi dosen di sana, menjadi guru besar di sana, kemudian di manajemen di fakultas, jadi wakil dekan, kemudian jadi dekan. Kemudian setelah selesai ada kesempatan untuk ke Badan Informasi Geospasial. Artinya sebetulnya memperluas saja cakupan dan tanggung jawab atau untuk melakukan Pak, membantu menularkan ilmu kita ke banyak orang. Tapi Pak, ada tantangan tersendiri nggak Pak ketika dari akademisi kemudian menjadi birokrat? Yes, for sure. Ya, ada hal yang beda. Ada kalau di akademisi itu kan kita elaborasi metodologi keilmuan, lebih bebas untuk melakukan ekspresi keilmuan ya, scientific expression-nya itu lebih banyak, curiosity-nya lebih banyak. Kita ketemunya mahasiswa terus, Pak, yang orangnya muda-muda terus. Mahasiswa nggak ada, Pak? Sebagian besar. Artinya semua, kita bertemu dengan orang muda kan, Pak ya. Jadi artinya kita tetap muda terus. Jadi enaknya gitu. Nah, sekarang di birokrat kan kita menua bersama, Pak. Orangnya kan sama terus itu ya nggak? Kalau di perguruan tinggi kan setiap tahun saya ganti murid. Ini muda terus ya. Saya juga merasa muda. Kalau ini di birokrasi kan kita di situ ketemu orang yang sama, akhirnya menua bareng. Tapi bedanya adalah bahwa kita di birokrasi itu fungsi pelayanan publik yang lebih dominan. Maka kita harus lebih mengedepankan, ayo saya bisa nyervis kamu apa gitu loh. Bisa menyervis kementerian, lembaga, masyarakat, apalagi saya bisa menyediakan apa gitu. Jadi saya itu senang sekali kalau dimintai terus kita nggak punya, kita nggak bisa. Wah, itu luar biasa saya, Pak, challenge di situ. Berarti kita harus ada yang dibenahi, ada yang harus dibetulin gitu. Nah, ketika mendapat amanah sebagai kepala BIG, apa yang ada di benak seorang Muharis ini? Apa yang ingin dibenahi? Apa yang menjadi target dari Bapak? Ya, jadi begini, informasi geospasial ini harus menjadi, kita bisa mainstreaming information geospasial into planning and development di negara kita, Pak. Jadi bagaimana kita bisa mengkontribusikan, memberikan lebih banyak, meliterate kaitannya dengan data dan informasi geospasial agar dalam berbagai proses bernegara termasuk perencanaan pelaksanaan pembangunan itu bisa berjalan dengan bagus. Nah, sehingga kami di Badan Informasi Geospasial akan membuat berbagai langkah strategis, termasuk salah satunya yang paling pokok adalah menyediakan informasi geospasial dasar dalam bentuk peta tadi. Skala 1/5000 harus selesai sampai 2 tahun ke depan, karena itu penting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau itu sudah selesai, maka industri di hilir itu harus kita genjot. Maka SDM yang ke sana harus ditata, industri yang ke sana ditata, sertifikasi profesi yang ada di sana harus ditata. Ini penting untuk mempermudah investasi dan untuk mengenerate perekonomian lebih baik. Mungkin kita perlu tahu bahwa bisnis di bidang informasi geospasial ini luar biasa. Di Amerika ini mungkin sudah jadi multi-billion US dollar bisnis.
Bapak bisa lihat saja sekarang big data ya, Pak? Era big data dengan informasi geospasial. Nah, kita pengen di Indonesia seperti itu dengan our own data. Oke. Ya, sehingga ini data anak bangsa yang kemudian juga dipakai oleh kita sendiri untuk mengenerate industri hilir itu bisa hidup. Aplikasi hidup, startup hidup, kemudian di sektor industri hidup, investasi hidup, kemudian perhubungan bisa hidup di sana. Kan mesti butuh data informasi geospasial. Iya. Apa yang menjadi tantangan seorang Muh Aris Marfai, Pak, di BIK ini? Ya, tantangannya macam-macam. Pertama, meskipun ini bukan keluhan sebenarnya, tapi kita itu mengcover negara yang sangat luas, Pak. Seperti saya sampaikan tadi, kita itu bukan mengcover seluas Singapura atau Malaysia. Kita itu mengcover UK sampai Timur Tengah, Pak. Seluas itu kita harus menyediakan informasi geospasial. Tantangan tersendiri, satu. Yang kedua, kita ini BIG, big, Pak. Itu namanya yang big tapi institusinya small, Pak. Jadi big but small. Nah, ini yang harus kita cari terobosan bagaimana big but small itu tapi smart gitu ya. Kantornya jauh, Pak. Exactly, Cibinong, Pak. Bapak mungkin gak setiap orang tahu di mana lokasinya. Ini tantangan ya, Pak. Luar biasa. Nah, sehingga ya ke depan kita perlu mungkin misalnya mempunyai beberapa perwakilan atau UPT di setiap daerah agar itu lebih mudah lagi kita. Simply institusi ini harus menjadi lebih besar. Kalau kita harus mengcover informasi geospasial yang lebih baik di Indonesia. Dari anggaran tadi sudah disinggung. Dari SDM bagaimana, Pak? Apa yang menjadi tantangan dari Bapak nih, Kepala? Nah, ini menarik ini. SDM yang terkait dengan surveyor pemetaan yang menjadi backbone dari informasi pengembangan informasi geospasial di Indonesia ya, saya nggak ngomong BIG ya. Itu kita mungkin membutuhkan lebih dari 6.000 SDM yang terkait dengan informasi geospasial. Faktanya di Indonesia kita mungkin baru mempunyai 1.500 sampai 2.500. Sebagian besar di ATR BPN. Kemudian bagian besar yang lainnya di BIG. Bagian kecilnya ada di berbagai kementerian. Pabrik yang memproduksi SDM itu juga nggak banyak. Ya, pabriknya kan hanya fakultas geografi, hanya fakultas geodesi. Dan yang tersebar di seluruh Indonesia nggak semuanya punya fakultas itu. Sehingga pabriknya juga harus kita perbanyak, sekolah vokasi yang terkait dengan itu juga harus kita perbanyak. Tapi minat anak muda banyak apa ke situ, Pak? Banyak. Misalnya di geografi aja sekarang yang diterima waktu saya masih jadi dekan itu 1:5 dari misalnya yang daftar 1.000 itu yang diterima 40-an, Pak. Jadi memang yang minat di sana banyak sekali. Kita perlu simply untuk makanya saya itu pengen terus menggaungkan ini, nyekok itu terus literasi geospasial agar kita merasa ada demand di sana, Pak. Ada kebutuhan, ada popularitas di sana. Artinya masyarakat menjadi lebih tahu, kemudian kita semua jadi paham. Kalau paham terus ngasih jalan, Pak. Dengan berbagai halnya itu. Ini harus diperbesar, harus dibantu segala macam itu. Artinya memang ada sesuatu yang memang harus kita pahami dari geospasial ini, Pak, ya. Bukan sekedar informasi map saja begitu kan. Dan langkah kecil yang saya lakukan setiap saat adalah mendorong untuk literasi geospasial ini semakin diterima di dalam masyarakat. Di sekolah-sekolah gimana, Pak? Termasuk di sekolah-sekolah. Sekarang kan pelajaran geografi aja nggak wajib misalnya, tapi kan bukan satu-satunya jalan itu. Sekarang sudah diinkludkan di berbagai pelajaran lain. Yang kita juga sampai masuk, Pak, kita itu sekarang membuat peta taktual, yaitu peta untuk digunakan bagi teman-teman disable tunanetra. Kita membuat peta khusus. Nah, kita ingin peta ini nanti akan kerjasama dengan Kemdikbud. Mudah-mudahan teman Kemdikbud juga mendengarkan ini, bisa mengeskalasi ini, atau nanti suatu saat saya juga ingin bertemu misalnya dengan Pak Menteri dan lain sebagainya yang mempunyai kebijakan ini agar di setiap SLB ini juga terkomunikasikan dengan peta yang sudah kita buat. Akan kita kembangkan terus. Kita sudah membuat banyak, tapi tetap aja kita itu kecil, Pak. Jadi untuk berbuat banyak-banyak itu. Karena teman-teman itu juga harus mempunyai, kita kan nggak mungkin dalam SDGs kan no one left behind, Pak. Jadi nggak harus ada yang ditinggal. Semua harus kita libatkan bareng. Termasuk teman-teman yang berkebutuhan khusus di tunanetra itu dia minimal paham. Kita itu sampai terenyuh kalau mendengar atau melihat mereka langsung ketika kita menyajikan peta taktual itu, Pak. Mereka jadi tahu, oh Sumatera itu bentuknya kayak gini tuh. Kalimantan itu bentuknya luar biasa loh, Pak. Dari situ dia ada kecintaan terhadap tanah air. Nah, itu harus kita kembangkan. Bagaimana kita bisa cinta kalau kita tidak kenal ya, Pak? Tidak tahu ya, Pak. Tidak tahu. Jadi nantinya mungkin ini menjadi tantangan Pak Aris juga bahwa anak-anak muda nanti misalnya anak Betawi, Jakarta, dia tahu potensi Jakarta tuh ini gitu ya, Pak. Ya kan, Pak ya? Selain tadi lokasi-lokasi ya, termasuk misalnya entah anak muda di Papua, di ini mereka bisa tahu, Pak ya. Akamsi istilahnya ya, Pak ya. Jadi Akamsi dia tahu apal daerahnya kan. Semacam itu ya, Pak ya. Pak,
Bapak keseharian apa? Ini kan kalau saya lihat tugasnya luar biasa, bahkan sering turun ke lapangan ya. Keseharian gimana Pak? Memang fokus kerja terus, nggak ada rileksnya gitu? Ya enggak Pak, saya masih harus bernapas, harus mandi, harus pakai baju ya seperti normalnya orang hidup Pak. Enggak, saya pikir Bapak kerja terus. Maksudnya hobinya apa gitu loh Pak? Siap, untuk mengisi waktu luang apa gitu loh. Menarik Pak, saya itu diver Pak, jadi saya senang nyelam. Oke. Kadang kalau waktu luang atau kunjungan di daerah atau ada undangan menyelam benar kan Pak, bukan menyelami hati wanita kan? Itu bagian mungkin next time ya, agenda berikutnya mungkin ya. Tapi yang jelas kalau itu saya mungkin belajar dari Mas ya. Oke. Mas Lagi. Itu saya senang. Atau ya bersepeda lah, banyak orang juga ikut bersepeda ya, bersepeda, lari, kadang saya juga lari. Itu aja Pak hobi saya Pak. Ada lebih. Oke, baik. Tapi Bapak ini termasuk pemimpin yang memang sering turun ke lapangan ya Pak ya? Artinya ingin melihat langsung tantangan dari para. Persis ya. Kalau sudah tidak ada agenda di kantor, saya kalau biasanya ikut tim teknis survei. Ya. Oke. Pak, tadi saya ada yang miss dikit Pak. Kan kemarin sempat ada Bu Mandala Award ya Pak ya. Nah itu apa sih Pak, tolong dijelaskan nih Pak kepada pendengar. Itu kita laksanakan setiap saat untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, baik kabupaten kota atau provinsi, yang dia mempunyai kreativitas, terobosan dan inovasi dalam penggunaan informasi geospasial di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerahnya. Misalnya Pak, ada di satu kabupaten, saya sekarang menggunakan peta untuk inventarisasi wajib pajak. Nah loh, keren kan? Saya sekarang menggunakan peta untuk menginventarisasi lokasi-lokasi produksi potensial. Nah, misalnya gitu. Atau saya punya sistem untuk pendaftaran persil tanah yang secara digital. Nah itu kita perlu apresiasi agar Bu Mandala Award itu kan sebetulnya bukan hanya semata-mata ajang untuk kita memberikan reward, tetapi ajang untuk berkomunikasi. Kita bisa bertemu banyak sehingga ini saling silang kan Pak ya, memberikan informasi. Oke, baik, terima kasih. Ini terakhir saya bacakan dari Kang Rian di Ciputat. Selamat sore Mas Margi, sore ini seperti mendengarkan kuliah singkat dan jelas dari Pak Aris katanya. Terima kasih Mas Margi kalau ngundang narasumber yang cara seperti ini katanya. Memang dosen kan ya. Oke, baik. Pak Aris, terakhir singkat saja Pak, pesan untuk masyarakat untuk mendengar Trijaya, singkat saja Pak, monggo. Iya. Kita perlu mengembangkan informasi geospasial di seluruh Indonesia. Maka pesan saya adalah jangan pernah lelah untuk informasi geospasial yang lebih baik di Indonesia. Selesai. Oke, baik. Pak Aris, matur suwun sangat sih. Siap, terima kasih bersama Trijaya FM. Semoga ini bisa menjadi lebih familiar lagi, lebih ngehits lagi ya BIG ya, karena memang fungsinya sangat penting bagi masyarakat. Sekali lagi matur suwun Pak Aris, selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam Bapak. Demikian pendengar Trijaya program The Leader bersama Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG, Muh Aris Marfai. Terima kasih kepada Anda yang sudah berpartisipasi, semoga bermanfaat dan kita lanjut lagi.